Lula, mau kemana? Aku pengen beli bendera merah putih barusan. Kayaknya kita lomba dulu deh. Ayo. Tapi mau makan kerupuk ya? Ya udah. Tutup mata tapi. Iya. Yaudah, ayo. 3, 2, 1, go! Susah banget sih. Gimana sih ini? Oh. Yeay. Kak Keisha, aku menang nih. Akhirnya kamu kurang deh Lula. Ulang deh, ulang. Yes, menang dong gue. Ulang, pasangin ulang dong. 3, 2, 1, go! Kok kamu curang sih? Kamu bener-bener ya Lula. Kan kita lagi lomba, kenapa kamu bisa curang kayak gitu? Ya maaf kak, aku kan cuma canda doang. Ya udah deh, kita FLC News aja dulu. Hai FLC family, welcome to Forward Living Church. Senang sekali rasanya saya bisa bertemu saudara dalam suasana kemerdekaan ini. Tentunya, saya berharap FLC Family senantiasa ada di dalam keadaan yang baik dan terus semangat dalam menjalani kehidupan di dalam bulan kemerdekaan ini. Di bulan Agustus ini, FLC masih berbicara mengenai satu tema, yaitu berjuang, bertahan, dan berlomba. Sebagai informasi tambahan, bagi FLC Family yang sedang memerlukan support doa, saudara dapat mengunjungi home lounge setelah ibadah selesai. Karena tim doa FLC dengan senang hati akan membantu saudara sekalian. Selain itu, FLC Family juga bisa membawa pulang form doa yang telah disediakan untuk saudara isi dan dikembalikan pada kotak doa yang ada di home lounge. Setiap prayer request yang disampaikan melalui form doa akan didoakan secara khusus oleh tim doa dan bersifat rahasia. Aku mau ngingetin bahwa Meet the Reality yang merupakan sebuah kegerakan yang diadakan oleh teman-teman The Flock akan kembali diadakan pada tanggal 24 Agustus 2024. Kali ini Meet the Reality akan diadakan di 7 Speed Coffee. Di acara Meet the Reality, ini kita akan melakukan obrolan-obrolan ringan namun culture yang tentunya akan relate dengan perkembangan masa kini. So pastikan teman-teman The Flock jangan ketinggalan ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @thevlog.flc supaya nggak ketinggalan setiap informasi ya. Bagi FLC Family yang ingin memiliki komunitas kecil untuk dapat bertumbuh serta saling sharing, FLC memiliki komunitas yang dinamakan Passion. Passion merupakan komunitas kecil yang bertujuan untuk menjadi support system FLC Family dalam perjalanan mengenal Tuhan dan menjalani kehidupan sehari-hari. FLC Family yang mau bergabung dapat bertanya serta mendaftarkan diri saudara di Home Lounge FLC setelah ibadah selesai ya. Satu informasi penting lainnya, pada tanggal 29 Agustus 2024, FLC akan kembali mengadakan ibadah Women Fellowship. FLC Women Fellowship akan kembali diadakan di House of Prayer dan kali ini akan dilayani oleh Pastor Yolanda Virgina. Pastikan setiap ladies dapat join di dalam ibadah Women Fellowship ini ya. Jangan lupa untuk melakukan RSVP di nomor telepon office gereja agar gereja dapat mempersiapkan tempat terbaik untuk setiap ladies ya. Lula, ada temen aku yang ulang tahun. Seriusan? Iya, yuk kita ucapin. Bentar dulu dong kak, ini FLC Family juga ada yang ulang tahun sama yang anniversary juga loh. Pada saat ini, FLC Family juga ingin merayakan serta mengucapkan selamat atas kelahiran putra kedua dari Bapak Timothy dan Ibu Natasha Buntario yang bernama Nathan Tadeus Buntario. Kak Keisha, maaf ya, aku next time aku janji deh, aku nggak curang lagi, I swear. That's okay Lula, tapi jangan bilangin lagi ya. Karena kalau lomba itu kamu harus jujur dan mau berjuang. Ya udah, kalau gitu mending kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita buat menerima teman-teman hari ini. Happy Sunday and God bless you. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka!
suasana kemeriahan HUT Bapak Ibu Saudara Republik Indonesia. Karena kita percaya kita juga Indonesia, amin. Jadi Indonesia merdeka, kita pun juga harus merdeka dari setiap dosa, dari setiap kegagalan pergumulan setiap kita, amin saudara. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Mari tundukkan kepalamu, datang kepada Tuhan sore hari ini. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu kemarin sampai hari ini. Dan kami boleh ada di dalam rumah Tuhan kembali Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Dan kami percaya Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan sore hari ini kami akan dapatkan jawaban doa atas setiap doa-doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan bertahta, Tuhan disenangkan. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan yang dahsyat. Itu boleh terjadi atas setiap kami. Asal kami percaya, asal kami berserah kepada Tuhan. Maka sesuatu yang besar akan terjadi atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami naikkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sore hari ini sama-sama kita katakan, amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Kita mau memuji Tuhan, sebab dialah Tuhan, Tuhan yang hebat. Menjadikan
Mari dengan segenap hati kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua dengan segenap hati kami memuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami menyatakan Kau Tuhan yang dahsyat.
hatimu lebih lagi, kita akan menyembah Tuhan. Saya kasih kesempatan untuk saudara boleh ambil waktu bersaat teduh. Biarlah Tuhan kasih kita fokus yang terbaik. Hati kita dibukakan, mata kita dibukakan, dan di tempat ini kita mengalami hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah pujian ini memberkati setiap kita. Deklarkan setiap hidupmu dan keluargamu. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amin. Sekali lagi nyatakan pujian. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Singing amen. Amen. Oh amen. 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 The Lord bless you and keep you. Sing it out. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Let's declare, sing it, amen. Oh, amen. 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 Oh, amen, amen. 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 Sing it, amen, amen. We declare your name over our generation. Once more, sing it, amen. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children. Saja bersama-sama boleh kita bangkit seperti ini. Let's declare this song. May his favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May your favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. May your favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and the children and the children. May his
ada di sini Tuhan. Kami berdoa atas setiap keluarga. Kami berdoa atas setiap anak-anak kami Tuhan. Kami deklarkan pujian ini terjadi di kehidupan kami Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Mari jemaat Tuhan saya nyatakan pujian ini. Sing it. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Saya rindu setiap kita boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, nyatakan terpujilah Tuhan Yesus. Kami berserah Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Kau ditinggikan. Ini setiap penyembahan kami Tuhan. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lebih lagi nyatakan terpujilah Tuhan Yesus. Kau ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari dengan penuh penyerahan nyatakan pujian ini lebih lagi buat Tuhan. Say, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Segenap hati nyatakan, oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Kami ditinggikan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas. Kami nyatakan nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Sama-sama yuk katakan. kasih. Terpujilah
welcome, selamat datang di FLC, di ibadah yang ketiga di setiap hari minggunya. Sukacita buat kita semua, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Seperti yang saya selalu katakan bahwa kami senang Anda hadir, datang. Tapi seperti Pastor Christopher selalu mengingatkan, bukan hanya ke gereja, yang pentingnya tuh bergerejanya. Setiap kali ibadah kan gak lama, cuma 1,5 jam. Tapi penting untuk kita serius dengan kehidupan kita di luar gereja. Gereja is not about the place, bukan soal tempatnya atau brandnya. Church is always about the people. Gereja selalu tentang kitanya, keluarganya. So saya berdoa buat semua yang udah datang di sini. Makasih banyak. Pakai gereja ini untuk bisa kerohanian kita bertumbuh. Menjadi dewasa. Pelan-pelan gak apa-apa. Tapi tetap bergerak, tetap melangkah. Dan selalu percaya bahwa gak ada yang sendirian di antara kita. Tadi pagi salah seorang sahabat saya gak sengaja ketemu di tempat kopi juga. Salah satu teman juga yang melayan di sini volunteers. Ardi, kita panggilnya Cat. Temennya nanya, Pastor George gak sepedahan lagi? Iya nih lagi jarang banget sepedahan. Lebih banyak lari karena anak lagi sering tidur nempel. Oke. Tapi jadi Pastor Joe sekarang kalau olahraga gimana? Fitness doang atau gimana? Ya adalah di kantor, di Paradigm gitu, latihan core. Jadi udah gak kardio lagi dong. Saya bilang kehidupan kita sehari-hari udah heart rate-nya udah tinggi. Jadi saya lagi musim untuk merendahkan heart rate saya. Jadi pada ketawa juga semua. Anyway, no matter what. Semua orang punya musim yang beda-beda. Kagak bisa dicocok-cocokin. Tapi satu hal yang pasti. Tuhan selalu hadir di hidup kita. So biarlah makna kemerdekaan ini bukan hanya sekedar karena rutin kita sebagai orang Indonesia. Tapi maknai kemerdekaan setiap harinya. Supaya justru bukan dengan kemerdekaan kita malah jauh sama Tuhan. Jangan, justru lagi masih merdeka oleh karena apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Ayo berlomba. Lomba untuk semakin mengasihi Tuhan. Semakin taat, semakin hidup berkenan. Dan percaya deh, makin sungguh-sungguh sama Tuhan gak aneh kok. Gak nyesel. Justru makin sungguh-sungguh makin bisa melihat. Hidup kita gak jelek-jelek amat. Justru kalau Tuhan bisa bawa kita sampai Agustus ini. Dia akan tetap buktikan. Bulan ini lebih baik daripada bulan kemarin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Special Sunday sore ini ada sahabat rumah tangga yang luar biasa. Beautiful friends. Pastor Andy, Sister Aca, beautiful couples. Yang lebih lucu adalah sebenarnya saya belum kenal lama banget. Tapi suaranya selalu nemenin saya tiap pagi. Terus someday saya sempat tanya, wow ini yang namanya, waktu itu saya bilang Andi Ambarita hebat banget. Ya tadi tuh, kita namanya pendeta udah terbiasa heart rate tinggi. Jadi salah satu merendahkan heart rate, ya solusinya kadang-kadang dengar pujian. Yang saya suka dengar adalah Pastor Andi. Cuman saya ingat hari itu, oh itu dia Pastor Andi sama Sister Aca tuh mereka tinggalnya di Sydney. Oh ya. Sampai suatu hari salah satu pastor yang sering juga kita punya hubungan ternyata dari Sydney juga. Namanya Pastor Ray Kaunang. Dia bilang, you know what? Good news. What? Your favorite singer. Andy Ambarita. Karena saya lagi denger. Itu lagi nyanyi. Kenapa? They're back here. No way. Iya, aku kenal banget katanya. Oh, aku bilang ya udah coba kasih tahu dong. Tapi anyway, sampai akhirnya kita dapat informasi. You know what? Tinggal di deket banget, akhirnya kita ketemu. Tinggal di deket banget. Saya bilang bro, saya Sherlock aja. Akhirnya gara-gara dapat WA, puji Tuhan. Divine Connection. Dapat WA, saya kirim Sherlock saya.
Ternyata rumahnya ya ampun gak nyampe 1,5 kilo. Dan sekarang anak kita sekolahnya satu sekolah. Wah beautiful kan? Makanya saya bilang akhirnya saya kenal sama Pak Sandi, saya bilang bro kalau aku orangnya kagak ribet. Mendingan kalau mau kenal lebih lagi kita ke rumah aja bareng. Anyway kita berkenalan dan kita senang bahwa Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, pasangan-pasangan untuk melayani dia. Dan kehormatan buat kita, Pastor Andi, Sister Acha, untuk bisa menyambut kalian. Dan doa kami adalah apapun yang kalian lakukan di pelayanan dan di kehidupan keluarga. Bukan hanya memuliakan Tuhan, tapi pertobatan-pertobatan terus terjadi. Dan sebelum nanti kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan punya waktu 15 menit. Mendengar langsung. Diberkati. Dan biarlah waktu-waktu yang ada sampai firman, sampai nanti semua selesai. Setiap waktu ini. Seluruh hidup kita persembahkan yang baik dan benar. Hanya untuk Yesus. Anda siap diberkati sore hari ini? Mari berikan tepuk tangan buat hambanya. Pastor Andi Ambarita yang luar biasa. Awesome. Thank you. Shalom semua. Silakan duduk. Thank you for such a wonderful introduction, Pastor. Tapi banyak yang panggil saya singer ya. Dan ya saya happy. Tapi yang paling tepat, aku adalah penyembah Tuhan. Aku gak nyanyi untuk bertampil. Aku bernyanyi untuk mengucap syukur. Walaupun aku dihadapin dengan banyak orang, tapi audiens masih tetap satu, adalah Tuhan. Nah, aku berdoa hari ini, di minggu ini, kita gak lihat keliling-keliling kiri kanan. Kita fokus kepada Tuhan dan hadiratnya. Jadi, this evening, let's glorify God. Whichever way you worship Him, silahkan, feel free. This is your home. Yang ada di rumah sendiri jaga image. Amen. Dengan apa adanya. You feel free to stand. Raise your hands. Apapun. You lavish Him with your worship this morning. This afternoon. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami tidak ada alasan lagi untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu semua diciptakan untuk memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Biar setiap kata-kata yang keluar dari bibir kami, Tuhan, lidah kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang layak dipuji. Kami renungkan segala kebaikan Tuhan yang Kau lakukan dalam hidup kami. Segala berkat anugerah yang kami terima Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkat keselamatan yang kami terima. Itu karena darah-Mu Tuhan. Apa yang aku lakukan Tuhan di kayu salib. You have us in your mind, Father. Dengan apa kami membawa Tuhan kepadamu, membalas semua kebaikan-Mu. Tapi lewat pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu yes. Tuhan, namamu besar. Yes Jesus, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu selalu membimbing kami hari demi hari. Sidik jari-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Kenapa Tuhan? Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Jangan ada bibir yang diam di tempat ini. Angkat suaramu. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layak Bapa. Engkau layakkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Merdeka ada dalam nama-Mu. Kami dibebaskan oleh nama-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara dari depan ke belakang, jangan ada bibir yang diam. Angkat suaramu, berseru. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, musim berlalu. Yes, yes. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan
Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, kasih dan setia lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Aku undang semua musisi maju ke depan, yuk. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Come on, lift up your voices and sing, church. Ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi kata, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
Sama-sama berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, buka hatimu. Gunakan setiap waktu yang ada. Percayalah tidak ada setiap menit detik yang terjadi sia-sia. Saya berdoa bukan hanya sepanjang minggu ini, tapi perjalanan iman, kehidupan, keluarga kita bukan hanya baik-baik saja. Tapi bersama Tuhan kita akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Amin, amin. Anda jangan takut, Anda jangan mundur. Yes. Percayalah, ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Yes. Itu sebabnya terus. Gunakan setiap waktu kehidupanmu, beri hormat yang terbaik. Maka saat engkau mendengar firman Tuhan, berilah sikap sopan santun yang baik. Miliki rasa rindu, haus lapar yang benar. Maka percayalah. Sehelai rambut tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Dan semua keluarga FLC tidak akan ada yang dipermalukan. Sebab Tuhan sendiri akan melindungimu. Amin. Sore ini kita akan menerima firman Tuhan. Tuhan mengutus hambanya. Pasangan rumah tangga ilahi, sahabat dan keluarga yang terus setia dari tadi pagi telah melayani kita. Itu sebabnya di sesi terakhir ini, sekali lagi, konsentrasi, beri fokus yang benar. Dan biarlah Tuhan berbicara dan Roh Kudus bantu kita menerima setiap benih. Dan si jahat tidak akan mengambil benih itu. Jadi selamat merawat benih Tuhan. Selamat berbuah dan nikmati hasilnya. Mari berikan tepuk tangan buat hambanya, Pastor Christopher Tapiheru, yang akan melayani kita pada ibadah sore hari ini. Thank you. Yuk kita duduk. Thank you Pastor Andy. Can I still call you Pastor? Of course ya, Pastor Andy. Thank you Pastor Josh buat another opportunity, selalu sukacita dan kehormatan bisa berbagi. Khususnya di bulan yang identik dengan kemerdekaan. Ya ini saya mau bagikan judulnya nyebelin memang, bucin paling merdeka, itu judulnya. Kalau Anda suka nyatet, ini judul paling aneh yang pernah dicatat. Ya. Budak cinta paling merdeka ini satu kalimat yang saya yakin menggambarkan orang Kristen. Kita mengabdi sama Tuhan, kita mengikatkan diri sama Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan bukan karena pengen masuk surga gitu, takut masuk neraka, takut gak diberkatin, takut kena azab. Enggak, karena mengasihi Tuhan. Kita dengan sengaja mengikatkan diri sama Tuhan. Ya kata-kata bucin terlalu identik dengan yang negatif. Tapi this one, kali ini aku berusaha untuk meredeem kata-kata bucin. Ya, karena memang iya kita mengabdi kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, kita jadi hamba Tuhan. Kata hamba sama kata budak, dua artinya sama sebenarnya. Cuma sekali lagi, yang satu konotasinya negatif, yang satu positif. Nah hari ini ada 3 poin, kalau teman-teman suka nyatat, ada 3 poin, kalau nggak suka bisa mulai nyatat, karena saya takutnya nanti depan pintu surga ditanyain, catatannya mana? Jaga-jaga aja, jadi nggak ada yang salah dari jaga-jaga ya. Belum tentu sih, cuman jaga-jaga. Catatan paling bagus di posting, karena nggak bisa hilang. Ya, jejak digital tuh kejam soalnya nggak bisa hilang, sekali udah di situ ada di situ terus. Ya, jadi kalau kita lupa minimal Facebook ngingetin kita lah. 7 years ago, gitu gue ngomong tapi lu nggak denger, cuma diposting kan gitu. Ya, nggak, saya berharap bukan cuma dicatat dan diposting tapi juga didengar dan dilakukan. Ya ini kita ke 2 Korintus 3:15, kita mulai dari situ dulu. 2 Korintus 3:15. Dikatakan demikian, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa. Siapa mereka di sini? Orang-orang Yahudi. Kitab Musa ada Kejadian sampai Ulangan ya, dan dirangkum jadi 10 hukum Taurat. Whenever the Jews remember the Torah, mengingat 10 hukum Taurat, mengingat perintah Tuhan harus gini gak boleh gitu, ada selubung yang menutupi hati mereka. Selubung yang membuat hati mereka gagal merasakan yang sesungguhnya mesti dirasakan ketika mengingat hukum. Ya ingat hukum Taurat ini yang bikin Daud sampai bilang gini, gue sampai gak bisa tidur gara-gara merenungkan Taurat Tuhan. Dahsyat. Ya, kalau dia cuma sekedar hukum yang biasa yang dibaca secara religius, gak mungkin sampai gak bisa tidur. Gitu loh. Gak boleh gini, harus gitu, tapi direnungin sampai gak bisa tidur. Ya pasti ada sesuatu yang Daud sadari dan yang kita gak sadari. Kenapa? Karena ada selubung itu. Ya, saya sebut kita karena emang ini juga yang terjadi sama kita.
Setiap kali kita ingat peraturan harus gini gak boleh gitu, banyak banget, gak sedikit dari kita yang ngedumel. Aduh gue Kristen lagi, gak boleh bales deh kan gitu. Ya kan? Karena gak boleh bales, berikanlah ruang untuk pembalasan dari Tuhan kan gitu. Aduh gue Kristen lagi, kalau bukan Kristen gue tampol tuh kan gitu. Jadi kayak kita tuh gak bolehnya tuh terpaksa gitu loh. Kesel gitu sebenarnya, apa gue pindah bentar ya. Paket 2 giga per hari, jadi besok balik lagi. Gue tonjok dulu kan gitu, baru abis itu minta ampun Tuhan, sorry ya. Dia emang layak mendapatkannya kan gitu. Ya, karena dia tahu apa yang dia perbuat. Gue tadi mau berdoa, Bapak ampuni dia, tapi dia gak tahu yang dia perbuat, masa dia tahu kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi ketika nginget, sama kita juga gitu kok. Ketika harus gini gak boleh gitu, 10 hukum Taurat, kita ngerasa kayak dikekang. Bahkan diharuskan untuk taat, lo harus gini gak boleh gitu. Ya, ternyata sama seperti mereka, kita juga seperti itu. Ya, peraturan agama itu seperti ini. Kolose 3 ayat 21 sampai 23. Kolose 2, sorry. Kolose 2 ayat 21 sampai 23, Rasul Paulus bilang gini tentang religion. Ya, dia bilang gini, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran. Siapa yang ngomong? Rasul Paulus. Ya, peraturan-peraturan ini, this, don't do that, thingy, religion, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Berani banget dia bilang itu buatan sendiri. Seperti merendahkan diri, menyiksa diri. Bukan hanya buatan sendiri tapi apa? Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara bayangin kalau Rasul Paulus posting ini sekarang kolom komennya kayak apa ramenya? Berapa banyak senar-senar agamawi yang kegenjreng gitu loh. Jreng. Bener gak? Kontroversial apa yang dia bilang? Dengan berani dia bilang apa? Agama itu duniawi. Kalaupun lu berhasil mentaati seluruhnya, ada dosa yang nggak bisa luput, sombong. Tapi ketika gagal, ada rasa bersalah yang nggak sehat. Bahasa Inggrisnya namanya despair. It's between pride or despair. Dua-duanya membawa kebinasan. Makanya apa? Kalaupun berhasil melakukan semua peraturan-peraturan buatan manusia ini katanya, dia dengan berani bilang gitu loh. Ya, padahal ini hukum Tuhan, kita tahu. Tuhan sendiri yang memberikannya. Bukan Musa yang nulis, tapi Tuhan yang menulis dengan jarinya sendiri. Gitu loh. Cuman kita mengembangkannya jadi sedemikian rupa. Kalau ada satu yang Tuhan gak pernah ciptain, itu agama. Nah, saya mengingatkan kembali ke taman ketika manusia pertama memilih untuk gak percaya sama Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan larang. Belum ada agama dulu di situ. Yang ada relationship. Jadi sedekat apa? Sedekat sampai sore-sore tuh Tuhan bisa ngobrol sama Adam jalan-jalan gitu. Sore gimana Adam udah sampai mana namain binatangnya? Udah berapa banyak? Banyak banget Tuhan. Gila lu mau ngerjain gue nih kayak gini. Ya udah jalanin aja gitu. Bisa sampai sedekat itu. Ya ada momen di mana begitu, tapi apa manusia pertama akhirnya gagal percaya bahwa Tuhan sayang. Gara-gara dilarang. Gara-gara dilarang. Padahal apa itu dilarang karena apa? Bukan nggak ada yang disembunyiin. Tuhan justru melindungi kita dari maut. Bukan nyembunyiin enggak. Tapi setan berhasil meyakinkan manusia pertama bahwa Tuhan tuh nyembunyiin sesuatu dari lo. Dia tuh gak mau lo jadi kayak dia. Makanya gak boleh makan. Kata siapa mati? Enggak, lu bakal jadi kayak dia kalau lo makan nih buah. Akhirnya apa? Mulai ngerasa diatur-atur. Mulai ngerasa dikekang, mulai curiga sama Tuhan. Akhirnya memilih memakan tuh buah dengan tujuan jadi kayak dia. Malah jadi kayak dia. Jadi kayak setan. Ya kan? Itu yang kena kan? Dari dulu kan tipuannya itu terus. Setan berusaha membuat kita meragukan cintanya Tuhan. Khususnya melalui peraturan. Harus gini dan gak boleh gitu. Yang ngelawan daging kita. Daging kita pengennya gak diatur. Ya. Jadi agama duniawi kata Rasul Paulus. Dan itu ngeri. Makanya gak heran kenapa Yesus ngomong sama religious elite. Dia bilang apa? Kalian tuh seperti orang buta. Berusaha menuntun orang buta. Dua-duanya masuk ke lubang. Jadi manusia gak bisa nyelamatin manusia. Apapun agamanya. Cuman Tuhan yang bisa nyelamatin manusia. Ya, makanya kita percaya Yesus. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia menggenapi seluruh hukum Taurat yang kita gak mungkin mampu genapi. Untuk menyelamatkan kita. Ya. Di Galatia 5 ayat 18 Rasul Paulus bilang kayak gini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ini berasal dari kerelaan. Memberi diri itu artinya gak ada paksaan. Dari dalam kita sendiri. Memberi diri. Bilang sama Tuhan, Tuhan atur saya. Roh Kudus, Holy Spirit take the wheel. Of course, ambil kendalinya. Atur saya. Ya, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Interesting. Ayat yang interesting, indah tapi berbahaya.
Karena banyak orang yang bacanya semena-mena dan dipikir apa, oh kalau kita udah memberi diri dipimpin sama Roh Kudus berarti gak ada peraturan bre. Gak hidup di bawah hukum Taurat kan gitu. Langsung kemana-mana tuh otaknya tuh asik banget, gue juga mau lah. Gitu. Right? Saudara, selubung itu dimiliki sebenarnya sama Anda dan saya. Ya saya memilikinya sebagai anak dari kedua orang tua yang semua orang tua pasti punya peraturan lah di rumah. Ya ketika saya belum punya anak saya gak ngerti, saya kayak ada selubung yang menutupi hati saya. Jadi setiap kali saya ingat peraturan mereka harus gini gak boleh gitu, sebel hati ini tuh. Kayak misalnya contoh gini deh, kayak susah dia mah gak bisa lihat orang seneng gitu. Ya, belajar aja. Ya, karena pas gue lagi belajar dia gak lihat. Jangan gue lagi main baru 5 menit. Main aja terus, mau lihat CCTV baru 5 menit. Belajar dong. Gak bisa lihat orang seneng dia mah. Emang dari tadi di sekolah 8 jam ngapain? Main galasin. Belajar itu juga. Dari sekolah belajar sampai rumah suruh belajar lagi. Refreshingnya kapan? Baru megang bentar. Lihat gak? Akhirnya apa? Dalam hati sih gak ngomong kencang. Gak bisa lihat orang seneng dia sih dalam hati. Nah itu kalau kita udah agak lebih gede dikit ketika udah mulai gak boleh gini, gak boleh gitu, harus gini, harus gitu. Udah mulai bete. Nah kita mulai gini, kayak gak pernah muda aja loh. Lihat. Gak ngomong sih, kalau ngomong ditempeleng kan gitu. Cuman ada selubung yang menutupi hati kita. Ada selubung yang membuat hati kita gak bisa merasakan cintanya. Dia selubung itu baru diangkat kapan? Pas saya punya anak. Pas saya punya anak, anaknya belum ngerti. Saya udah punya banyak peraturan. Buat apa? Bukan balas dendam sama bokap nyokap gue, bukan. Enggak, karena saya menyadari banyak lubang yang mesti saya lindungin dari dia. Lubang yang dulu gue pernah masuk. Bukan karena gue gak pernah muda, justru karena pernah muda. Makanya gue bikin peraturan ini. Ya, bukan karena gue gak bisa lihat lu seneng, gue gak pengen lu menderita. Di situ selubungnya diangkat. Dan saya berdoa itu yang Roh Kudus kerjakan hari ini. Ini salah satu karya Roh Kudus yang saya paling favorit karena ada di Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dikatakan demikian, kita baca bareng ya. Kalau udah nyampe katakan amin, kalau belum katakan tunggu. Gak apa-apa, gak ada yang ditinggalin di sini. Family means no one left behind kan gitu. Keluarga artinya gak ada yang ditinggalin ya. Udah nyampe katakan amin. Baca bareng ya, 1, 2, 3. Oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat, karya Roh Kudus yang paling powerful adalah apa? Membuat hati ini bisa nerima cinta yang Tuhan. Cinta Tuhan sulit diterima bukan karena dia gak masuk akal, tapi dia terlalu indah untuk jadi nyata. Too good to be true bahasa Inggrisnya. Right? Itu yang bikin kita susah terima. Kenapa ada selubung? Tapi kalau selubung itu diangkat sama Roh Kudus. Right? Artinya apa? Roh Kudus berhasil meyakinkan kita bahwa Tuhan sayang sama kita. Buktinya apa Tuhan sayang sama kita? Yesus disalibkan. Itu buktinya. Ya, itu yang bikin bahkan sampai yang bukan Kristen pun ada yang punya tato salib. Saking ada kayak pembuktian cinta yang one of a kind. Kalau dia tahu ceritanya dia akan kayak wah gila, gue boleh nggak ya bikin tato salib? Tapi lu bukan Kristen, ya udahlah keren banget lo ini kata dia. I know that. Tapi banyak dari kita yang nggak menyadari ya kuasanya itu, nggak ada jin di situ, ada juru selamat. Dan dia terlalu magnetik untuk lo tolak. Kalau lo tahu bahwa dia Tuhan yang jadi manusia dan hidup sempurna gantiin hidup lo yang berantakan dan mati sebagai tumbal buat gantiin lo pasti jatuh cinta. Right? Dan itu yang Roh Kudus kerjakan. Dia yakinkan kita bahwa Tuhan sayang sama kita sehingga selubung ini diangkat. Jadi kita melihat peraturannya itu berbeda. Ya, kita lihat 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17 kita lanjutin yang tadi dikatakan Rasul Paulus. Ketika teman-teman Yahudi mengingat 10 hukum Taurat, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi gini, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, kalau orang bertobat, itu bahasa Kristennya, hati berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Oleh siapa? Roh Kudus. Sebab Tuhan adalah roh. And where the spirit of the Lord is, there is freedom. Ya kan tadi Roh Kudus mencurahkan kasih Bapa ke dalam hati kita. Selubungnya diangkat sama Roh Kudus. Dan ini yang saya doakan, ini yang terjadi saat ini. Ya, karena gini ketika ada peraturan, ini dia kita akan rasa selalu apa? Harus taat, nggak boleh gini, harus gitu. Dan harus taat bukan kemerdekaan, we know exactly. Daging kita pasti berontak, nggak suka kita. Dan ini sesuatu yang religius yang kita pikir rohani. Ternyata enggak. Rasul Paulus bilangnya juga duniawi kok. Enggak bisa, makanya lu selamatin dengan peraturan. Ya, makanya apa? Religion set rules,
But Jesus sets free. That's why kita kenapa fokus sama Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang memenuhi semua peraturan itu. Sehingga gue melihat peraturan itu berbeda. Nggak lagi terpaksa. Ya. Saudara, kenapa tadi saya bilang di Galatia 5 ayat 18, kalau orang memberi diri dipimpin oleh roh, nggak hidup di bawah hukum Taurat, harus dibaca hati-hati. Karena nggak sedikit orang yang jadi penganut namanya hyper grace, istilah teologisnya. Yang menyalahgunakan anugerah Tuhan untuk hidup sembarangan. Karena mereka mengira apa? Karena kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat, berarti apa? Bebas. Bebas ngapain aja, nggak ada peraturan. Right? Nah ini yang kerap kali yang teman-teman ateis saya punya pandangan. Saya selalu bertanya, kenapa sih lu ateis? Ini mayoritas jawabannya sederhana, masalah moral. Masalah moral karena gini, kalau lu punya Tuhan, lu beragama, lu punya Tuhan nih. Pasti Tuhan tuh kasih aturan. Oke, artinya apa? Sebenarnya bukan sulit mereka percaya ada Tuhan, tapi lebih sulit nerima ada Tuhan. Ngerti gak? Ada yang ngatur-ngatur, makanya gak mau pilih agama manapun karena semua agama ada peraturannya. Pengennya apa? Hirup aing kumaha aing, terserah gue dong. Hidup gue terserah gue. Gue gak mau diatur sama siapa-siapa, apalagi sama Tuhan gak. Gak perlu gue Tuhan, gue tetap bisa hidup, gue tetap bisa baik tanpa Tuhan. Kan gitu. Ya. Sebenarnya masalahnya di situ, lebih ke susah terima bahwa Tuhan tuh ada dan lu mesti nurut sama dia. Susah terima. Kita juga sama sebenarnya, makanya ada orang yang Kristen ateis. Ada. Kata siapa gak ada? Ada buku, hamba Tuhan nama Craig Groeschel nulis buku Kristen ateis. Dirangkum menjadi satu kalimat ini. Ngakunya percaya Tuhan, tapi hidup kayak Tuhan gak ada. Tiba-tiba langsung relate, oh iya lagi kan gitu. Bener lah. Ngaku, ya kan? Ngakunya percaya Yesus Tuhan nih, tapi hidup kayak gak ada. Kayak Yesus tuh bukan siapa-siapa gitu. Ya kan? Tuh anak sekarang kalau ngomong gitu, iya lagi bener lagi kan gitu. Ya. Akhirnya apa leads kepada itu. Kalau gak lagi hidup di bawah hukum Taurat berarti gak ada hukum, asik juga. Tapi ternyata gak kayak gitu. Roma 6 ayat 15 Rasul Paulus bilang gini. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita gak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jangan jawab sendiri, ada di situ jawabannya. Sekali-kali tidak. Ya enggak lah, itu bahasa Betawinya. Enggak kayak gitu, artinya apa? Enggak hidup di bawah hukum Taurat bukan berarti hukum Tauratnya dibuang. Bukan. Nah, kadang suka ada yang gitu kan. Udah hukum Taurat tuh udah digenapi bro, udah gak usah diutak-utak. Enggak gitu. Ya, sebelumnya gini, karena Yesus sudah mati di salib bukan berarti gue gak harus hormat sama orang tua gue. Gue tetap harus hormat sama orang tua gue walaupun udah digenapi hukum Taurat itu. Ya gue tetap mesti setia sama istri gue, jangan berzina. Gue gak berhak mencabut nyawa siapapun termasuk dalam bentuk aborsi. Dilarang membunuh. Tuhan yang tentukan kapan orang lahir, kapan mati, bukan gue. Ya, saudara pernah berpikir gak kalau Maria gak pro-life, Yesus gak lahir loh. Ya gak? Gue mau sentil-sentil dikit nih kesan ini karena gatel gue. Karena banyak pembenaran dari apa yang disebut dengan pembunuhan. Saudara, jangan pernah lupa ketika Musa lahir, pembantaian bayi dibuang ke sungai semua, yang laki-laki. Ketika Yesus lahir gak lama juga sama, Herodes melakukan hal yang sama. Dan berapa banyak bayi yang dibantai sekarang atas nama my body, my choice. Saudara kalau gini, bicara belum siap, Maria belum siap, merit aja belum. Lagi tunangan kok, siap gak? Enggak. Ya, dan pasti saya percaya her body, her choice. Tapi apa puji Tuhan dia pro life. Kalau nggak Yesus nggak lahir. Ya, lagu itu. From my mother's womb, you have chosen me. Apa artinya lagunya? Kalau di mother's womb udah dibunuh, apa artinya? Ya, saya lahir dari orang tua yang nggak bisa punya anak. Ya, yang 3 dokter ahli bilang nggak bisa punya anak. Akhirnya lahir di situ tuh. Dekat yang nanti acara Sabtu depan, dekat ASI. Iya, boleh di ASI itu. Dokternya ngelihat mujizat Tuhan. Ngelihat mujizat Tuhan, karena 3 dokter ahli bilang mama saya gak bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan yang kasih, siapa yang bisa tahan? Dan mereka minta sama satu-satunya yang bisa bikin itu. Malam pertama mereka berdoa. Dahsyat ya, gue malam pertama lupa lu berdoa. Terlalu semangat. Asli, jujur aja nih gue ngaku aja, lupa gue. Jangan dicontoh ya, gak bagus. Sama lagi, ada yang sama. Artinya di Roma 6 ayat 15 Rasul Paulus bilangin bebas ngapain aja juga bukan kemerdekaan. Gini, saya ingetin kita akan kisah anak yang hilang. Ingat, anak yang bungsu minta warisan sebelum bapaknya mati. Kan dia pikir apa toh juga ntar ujung-ujungnya buat gue, kok itu kan bagian gue pak. Udahlah.
Ya, akhirnya pasti dia ngeyel tuh, makanya dikasih. Kalau enggak pasti bapaknya enggak, kamu belum siap, ya enggak? Makanya dikasih, akhirnya dibagilah antara dia dan kakaknya karena cuma berdua. Gini, menurut peraturan Yahudi, Kak, yang sulung dapat 2 kali lebih banyak dari adiknya. Makanya pada suka berebut hak kesulungan. Karena emang segitunya, 2 kalinya banyak loh. Artinya dibagi rata tuh, ya udah, habis itu pergilah si begajulan tuh keluar kota. Kenapa dia mesti keluar kota dulu baru foya-foya di sana? Kenapa nggak foya-foya dalam kota? Sederhana, ada bapaknya. Nggak enak kan, nggak bebas. Ketahuan juga duit siapa ya kan? Orang suka, ini anak ini duit bapaknya kan gitu. Kalau rantau kan berasa sultan, ya nggak? Nggak ada yang tahu duit siapa ya kan? Ini dikiranya influencer gimana gitu, padahal enggak. Duit bapaknya itu bapaknya belum mati udah minta warisan, kurang ajar nih anak kan gitu. Ya kayak dia ngomongnya, Pak lu bisa mati aja gak? Buruan biar cepat warisannya. Kurang ajar lu minta warisan sebelum waktunya. Ya, akhirnya apa dia keluar kota biar bebas. Ya kan, karena dia pikir kalau ada bapaknya nggak bebas. Akhirnya apa? Seperti yang diperkirakan bapaknya, kenapa bapaknya nggak mau ngasih? Lu belum siap, nggak lama bokeh, boros kan. Terus bukan cuma bokeh, udah nggak punya apa-apa, ada musibah, bencana kelaparan, kan gitu. Ya akhirnya apa? Dia nggak bisa ngapa-ngapain dah. Akhirnya mesti kerja sampai jagain babi di kandang babi. Kerjaan yang pas zaman itu pas Yesus cerita semuanya langsung kayak, langsung pada gitu semua. Karena babi itu haram zaman itu, kalau sekarang harum. Nggak maksud gue kalau udah mateng, kalau masih mentah haram lah, ya dong. Kalau udah matang harum, kalau dibayarin harus rugi dong kalau nggak ada matang. Bener ya? Gini, kenapa dia keluar kota? Sederhana, dia pengen bebas dari bapaknya. Karena selama masih ada bapaknya nggak bebas. Ya ini kalau sekarang ekuivalen sama orang yang rumahnya nggak terlalu jauh dari kampus tapi sok-sok ngekos gitu loh. Ini kan ada nggak anak-anaknya ada yang gitu. Rumahnya nggak jauh dari kampus tapi sok-sok ngekos gitu. Bilangnya biar bisa konsentrasi belajar. Nggak mungkin. Nggak percaya gue. Nggak mungkin. Lu cuma pengen bebas dari bapak lo ya kan. Berasa udah gede. Yalah dari dulu besok belajar, besok ulangan. Malu lah. Itu tugas udah dikerjain belum, nggak enak kan. Yang lain makanya ngekos gue biar kayak yang lain. Enggak, lu bukan biar belajar, bukan konsentrasi belajar, itu memang pengen bebas aja. Tapi akhirnya bener gak? Di luar dari bapaknya dia pikir ada kemerdekaan. Nggak taunya yang ada perbudakan. Ya dia hampir mati kelaparan. Akhirnya dia berpikir gini, gile, di rumah papa saya, pembantu kita aja gak ada yang kurang makan. Gua ngapain di sini? Pertanyaan bagus buat yang masih hidup dalam dosa. Di kubangan dosa, ngapain lu di sana? Ada hadirat Tuhan. Berkat perlindungan Tuhan, lu ngapain di situ? Ngapain? Tapi kan orang mesti kena azab dulu baru tobat kan kerap kali kan? Bener gak? Mesti gitu dulu kan? Mesti begitu dulu, mesti di paling bawah dulu baru akhirnya nengok ke atas. Mau gak mau menengok kemana lagi, udah mentok semua. Mau gak mau berdoa kan? Ya gak? Cuma mau ngingetin bahwa bebas ngapain aja bukan kemerdekaan, gak ada kemerdekaan di luar dari papa, yang ada perbudakan. Dan ini bicara tentang kita, kisah ini bukan cuma tentang anak yang durhaka ini, kita anak itu. Kita pikir hidup saya suka-suka saya dong. Nah, akhirnya begitu suka-suka kita yang bawa kita terikat, sampai sekarang bahkan beberapa kita punya addiction, kecanduan. Nggak ada anak kecil yang disuntikin narkoba sama bapaknya, nggak ada. Milih sendiri. Dari kecil, nah cobain rokok, bagus, enak rokok, keren loh nanti kalau kamu remaja, keren banget. Nggak ada yang gitu. Kita pilih sendiri. Ya semua kecanduan kita yang pilih sendiri kok. Atas nama apa? Kemerdekaan. In the name of freedom. Bebas ngapain aja bukan kemerdekaan. Ya, terus kalau gitu apa artinya dong Pak? Kalau memberi diri dipimpin oleh roh gak hidup di bawah hukum Taurat. Ini artinya. Hukum Tauratnya berarti kan gak bisa dibuang tuh. Kata Rasul Paulus bukan berarti gak ada peraturan. Terus dipindah kemana Pak tuh hukum Taurat? Sederhana. Kalau kita di bawah hukum Taurat berarti hukum Tauratnya di mana? Di atas. Sebagai beban. Tapi dia dipindah kemana kalau gitu? Pindah ke bawah. Bukan buat diinjek-injek. Kayak dunia ini bilang hukum dibuat untuk dilanggar. Bukan. Ya, firman itu berubah jadi apa? Hukum Taurat berubah jadi apa? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia pindah ke bawah. Bukan untuk diinjek-injek. Berubah dari tuntutan jadi tuntunan. One step at a time, one step at a time. Sehingga lu gak perlu masuk lubang yang orang tua lu pernah masuk. Lu gak perlu kejedot tembok yang kemarin lu kejedot. Tuhan. Ya. Bebas ngapain aja bukan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hati ini diangkat selubungnya.
Sehingga kita bisa melihat peraturan Tuhan dengan tepat. Saya gambarnya sederhana kayak gini deh. Kenapa sih kita kalau naik motor tuh mesti pakai helm? Pernah ada yang mikir enggak? Ya sederhana kan. Bukan karena polisinya gila-gila keteraturan, bukan. Teratur yang rapi, paling gak suka kalau berantakan gini, enggak. Bukan dia ngiri sama muka kita yang ganteng. Kalau pakai helm kan gak kelihatan ganteng, sama aja semua mukanya. Ya. Bukan menghalangi kebebasan berekspresi, bukan. Gak ada urusannya. Ya, biar kalau lu jatuh, pala lu masih ada gitu loh. Ya kan, bener gak? Tapi kita selalu ngerasa itu menghalangi kebebasan berekspresi kan. Apalagi kalau naik motor gede, helmnya pasti gak dipakai. Sayang lah, kalau dipakai helm mukanya sama semua orang gak ada yang tahu nih motor siapa. Pamer buak, tampang dikit dong kan gitu. Dibuka dikit pakai yang kebuka-kebuka kan gitu. Lalu kalau kebuka kelilipan. Napas juga susah kan gitu. Ya, bener gak? Itu yang terjadi kan. Hukum dibuat pertamanya sebenarnya bukan untuk keteraturan, tapi untuk melindungi. Dan kalau selubung udah diangkat kita bisa lihat tuh kayak gitu. Ya, ternyata bapak gue bukan gak bisa lihat gue senang, tapi dia gak pengen gue menderita. Ternyata dia bukan gak pernah muda, justru kan dia pernah muda. Dia bikin peraturan ini, dia mau lindungin gue. Ya, itu yang kalau kita udah diangkat selubung dari hati kita ngeliat hukum Taurat sebagai penuntun. Sekali lagi bukan penuntut. Kita dituntun karena Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan benci sama kita, dibiarin. Ya, dalam satu kalimat yang paling amit-amit terdengar dalam sebuah hubungan, terserah. Ya, hubungan itu udah runyam tuh kalau ada kata-kata itu. Ya, jadi kita mau makan apa, Beb? Nah, ngeri, udah itu udah ngeri deh, udah kata-kata password itu udah kesebut udah ngeri deh, udah. Artinya apa? Bodoh amat itu artinya. Tapi berapa banyak yang kita berpikir itu kemerdekaan. Gue berharap Tuhan bilang terserah. Ingat apa yang terjadi ketika Tuhan kasih kita pilihan? Di taman. Ingat gak? Itu terserah tuh. Mau lo kayak gitu lagi? Gue sih gak mau. Mendingan apa bilang gini, Tuhan atur saya. Ya, makanya sampai hari ini saya gak pernah nyuruh istri saya pilih makanan. Kan terakhir perempuan pilih makanan. Jatuh dalam dosa semua satu dunia. Saya harus lead. Gak mau, saya harus. Saya kepala keluarga harus menentukan. Karena terakhir yang memimpin ngambil pilihan mama kacau berantakan semua. Biar saya. Kepala keluarga ya. Dan this is Christian freedom. Saya memperkenalkan satu kata namanya liberty. Liberty kurang populer dibanding freedom. Oke? Karena liberty identik sama mbak-mbak yang pegang obor itu. Ya kan? Harus selalu ingetnya gitu kan? Padahal ini satu kata yang punya arti bagus. Ada dua artinya, saya bacain ya. Yang pertama gini, ini arti liberty. The state of being free within society from oppressive restrictions imposed by authority on one's way of life, behavior, or political views. Gimana? Saya terdengar pintar? Yang artinya, ini dia, yang Anda tunggu yang ini. Oke, saya tahu. Nggak semua lu ngerti, barusan, apaan tuh? Ini artinya, keadaan bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Jadi peraturannya ada, tapi lu nggak perlu dipaksa. Ya, ada yang berotoritas yang bikin aturan, tapi lu gak perlu dipaksa. Yang berotoritas tahu, lu tuh kalau ngerti ini buat lu gak bakal nyolot gitu loh. Kalau lu tahu lu disuruh pakai helm biar pala lu gak hilang kalau jatuh, ya masih utuh, lu pasti pakai tuh helm. Ya dong? Teman masih di komplek doang, kata siapa di komplek gak bisa keserempet? Kata siapa? Bener, saya waktu itu lagi mau pelayanan 6 kali tuh di gerejanya Pastor Riza. Kita terus berdoa buat Pastor Riza ya. Mujizat Tuhan masih ada pasti kita percaya itu. Saya khotbah di sana ada itu kan nunggu di pastorinya. Ada saat ibu-ibu bawa anaknya jatuh dari motor. Itu kan motor yang bentuknya bukan motor tuh, yang sepeda nggak jelas tuh, yang lihat gak? Itu bahaya sekali loh. Sepeda mendingan, ini bukan motor tapi bukan sepeda, bukan antara itu ngebut mesin, lihat gak? Nggak pakai helm pasti karena berasanya cuma begini doang kan gitu. Gara-gara itu loh jatuh, anaknya pusing, wah gue bilang, aduh takut geger otak dong. Rumahnya cuma deket, nah itu kan aku bilang, pakai aja udah ribet dikit gak apa-apa lah. Ya kan? Paling sanggulnya mesti dilepas dulu, aduh. Karena sanggul itu gak membuat Anda kebal kalau jatuh, kan gitu. Enggak. Ya. Nah yang kedua ini arti liberty. The power or scope to act as one pleases, atau freedom to choose. Ya, kuasa untuk bertindak seperti yang dikehendaki atau kebebasan untuk memilih. Bagus ya liberty ya. Dan mau tahu gak apa yang mbak-mbak itu pegang selain obor tangan kirinya?
majalah, bukan. Kan lo pikir, biar siapa tau biar nggak bosan kan, kali-kali kalau udah pada tidur semua, buka majalah dulu lah. Gitu. Nggak, itu bukan majalah, isinya apa? Itu undang-undang. Artinya apa? Kebebasannya diatur sama undang-undang. Ya kan, the land of the free, Amerika tuh. Artinya apa? Kebebasan itu dilindungi sama undang-undang. Jadi undang-undang peraturan itu dibuat untuk melindungi sebenarnya. Ya, untuk melindungi kebebasanmu. Jadi kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan lindungi saya, artinya apa? Di saat yang sama kita harus jadi pribadi yang rela diatur. Karena itu artinya dilindungi, diatur. Peraturan dibuat untuk melindungi. Ya, jadi dia sebagai penuntun kan, bukan jadi beban, bukan jadi tuntutan, tapi jadi tuntunan di bawah kaki kita. So that we can be seperti yang ini, yang kita lagi belajar namanya liberty. Kita bisa merdeka tapi gak bablas. Karena bebas ngapain aja bukan kemerdekaan dan harus taat juga bukan. Kita bisa truly free. Dan this is kemerdekaan yang sejati, ini poin yang ketiga. Ya, Roma 6 ayat 17 sampai 23, kita habisin waktu kita di sini. Terakhir nih, ada sukacita? Soalnya terakhir ya kan. Enggak, terakhir bukan berarti cepat ya. Jadi jangan senang dulu, ini masih banyak nih. Ya. Roma 6 ayat 17 sampai 23. Dia bilang gini, but thank God, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, izinkan saya ganti kata hamba dengan budak. Kenapa? Biar begonya berasa. Ya. Karena banyak orang yang diperbudak dosa tapi berasa gak kenapa-napa. Ya, karena kata hamba tuh terlalu sopan, terlalu sopan. Inilah yang ku punya, hati sebagai, right? Hamba tuh konotasinya terlalu positif. Kalau ada dosa mesti pakai budak, biar begonya berasa. Dahulu memang kamu budak dosa, tapi sekarang ada perbedaan yang dulu sama yang sekarang. Karena kita dalam Kristus ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru udah datang. Tapi sekarang apa? Dengan segenap hati kamu apa? Telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Sekarang kita nggak ada yang paksa ke gereja, nggak ada yang suruh kirim-kirim link YouTube khotbah, kan nyari-nyari sendiri. Khotbah terbaru Pastor Jos apaan ya kan gitu. Cover terbarunya Pastor Andy apa ya? Lihat nyari-nyari sendiri. Dulu mana nggak ada, nggak kepikiran. Ya, dalam multiverse apa kita akan duduk di gereja, nyatot khotbah, itu nggak kepikiran zaman dulu mah, zaman masih jahiliyah zaman dulu, pas masih merdeka, nggak kepikiran kita bisa ada di sini. Oleh siapa? Anugerah Tuhan, siapa lagi? Ya nggak masuk akal, nggak kepikiran, pasti daging kita tuh nggak tertarik sama yang gini-gini tuh. Tapi apa sekarang kita telah mentaati pengajaran teruskan. Saudara bersyukur kalau udah di gereja yang mungkin gak megah, gak mewah, tapi meneruskan pengajarannya Tuhan. You're blessed. You're blessed. Nah, jadi jangan gak usah ngiri sama yang gak usah. Ya, cari yang benar-benar ngajarin firman sama ngelakuin firman. Itu soal khotbah doang mah gampang ya. Ya gak? Yang menghidupi firman itu sehingga kita bisa dikasih teladan gini loh, ngidupin firman tuh gini loh. Bukan cuman ya. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah ini kuncinya di sini. Ya banyak orang yang cuma pengen merdeka dari dosa tapi gak mau jadi hamba kebenaran. Karena apa? Kalau jadi hamba Tuhan tuh ribet. Ya, gue pengen merdeka Pak, kali-kali merdeka gitu loh. Kemarin jadi budak dosa, masa sekarang jadi hamba Tuhan sih. Kapan merdekanya gue, lihat gak? Nah ini yang salah kaprahnya nih. Akhirnya apa? Ketika kita cuma dimerdekakan dari dosa, karena Yesus, kita ada di posisi yang licin. Karena gak mengikatkan diri sama Tuhan, akhirnya apa? Atas nama kemerdekaan kita tomat namanya. Tobat kumat. Nah, kalau kata princess tuh maju mundur cantik. Right? Kenapa? Karena kita gak mengikatkan diri ke sini. Ya, salah satu sahabat saya namanya Yeri Pati Nasarani dengan sengaja memutuskan untuk pelayanan di mana? Di tempat di mana dulu struggle narkoba. Ya, memerangi penyalahgunaan narkoba, mendampingi teman-teman yang struggle dengan kecanduan. Karena dia dulu pernah di situ. Kenapa dia mengikatkan diri ke sini? Sederhana. Kalau dia nggak mengikatkan diri, dia akan balik lagi relapse. Semua temannya seangkatan yang semuanya rehab sama dia udah pada mati. Dan dia tahu kayak gue mesti mengikatkan diri nih. Tapi sama siapa kan gitu. Kita punya jawabannya sama Tuhan lah. Sama siapa lagi. Ya, tapi sekali lagi rasanya kan gak merdeka kalau kita mengikatkan diri, bener gak? Nah itu kecurigaan kita, coba kita belajar lagi lebih lanjut. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Gue pakai contoh yang paling gampang nih. Ya karena kalau tinggi-tinggi ntar gak ngerti. Kata Rasul Paulus tuh gitu. Saya pakai contoh yang paling gampang tentang perbudakan. Biar kita kebayang. Oh iya,
Kayak dulu saya nih, dia bilang gini, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada sesatnya panjang banget, maksudnya saya rangkum ya. Nih, seperti dulu lu mengikatkan diri jadi budak dosa. Oke, yang ujungnya adalah apa? Kedurhakaan, kebinasaan. Sekarang apa? Demikian hal kamu sekarang harus. Berarti kata-kata harus. Jadi ini bukan pilihan nih. Kalau lu mau benar-benar merdeka, lu harus apa? Menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. That's liberty right there. Kebebasan yang dilindungi sama Tuhan. Jadi kita memposisikan diri kita di bawah otoritasnya Tuhan. Ya itu artinya. Ketika kita berdoa, Tuhan lindungi saya, artinya kita harus rela diatur karena Dia melindungi kita dengan peraturannya. Ya. Sebab waktu kamu masih budak dosa, kamu bebas dari kebenaran dan buah apa yang kamu petik daripadanya. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa apa? Bangga, keren, malu. Ya, dosa itu sekeren apapun pasti dilakukan. Di kemudian hari pasti disesali. Bener deh. Ya makanya ada hashtag itu kan, Dear Mantan. Maafkan aku yang dahulu. Ya kan, karena kita pas lihat postingan kita berapa tahun yang lalu juga bingung. Ya enggak? Di klub ya kan, sama perempuan gak tahu siapa, melet bareng terus setengah mabok, fotonya aja gak inget, tapi diingetin sama Facebook. Terus kayak ini siapa ya ini, gak inget. Terus ada rasa dalam hati kita, pas kita lihat diri kita sendiri, ini bocah ngapa ya. Nyesel. Tapi pas lagu melakukan itu udah berasa kayak the king of the world tuh gak? Ya bener. Ya gak, bener kan, itu natur dosa, bener gak? Cuma bisa apa? Cuma bisa rasa malu. Ya, nah kamu tuh jangan nakal lah, jangan jadi kayak papa. Bapak gimana? Bapak kan orang sukses. Dulu bapak tuh mafia. Hah? Nggak mungkin tampang kayak papa orang. Mafia nih, lihat fotonya nih, dikeluarin dari Alkitab fotonya. Kok fotonya malah disimpan di Alkitab? Nih kasih lihat tuh, mafia. Ya. Posenya gini, pegang rokok, asik. Ya, celananya sempit, bawahnya lebar. Lebar banget, bukan cuma lebar doang. Lebar doang biasa. Ya. Itu kalau ada anak kehujanan bisa berteduh. Om numpang omnya, oh iya silakan. Gede banget. Kemeja dibuka sampai sini. Otot gak ada, bulu gak ada. Gue juga gak ngerti apa yang dipamerin. Gak ngerti konsepnya itu apa. Ya. Tapi ada kalung emas. Mafia ya dong. Topi ya kayak gini tapi yang bulat atasnya. Yang kayak topi pelukis. Yes. Kacamata hitam tapi gak hitam-hitam amat. Gitu ya. Bingung tuh kacamata itu bukan tuh, masih agak-agak gimana gitu. Di sini rokok. Wah sedap. Mafia. Berasa udah paling keren sedunia tuh. Tapi apa yang dia bilang apa? Kalau gue inget foto ini saya cuma bisa malu. Saya cuma bisa malu. Ya. Dosa sekeren apapun akan disesali. Kenapa? Karena ujungnya kata firman Tuhan apa? Kebinasaan, kematian. Ya. Jadi sekeren-kerennya dosa dilakukan pasti ntar disesali karena ujung kesudahan semuanya itu adalah kematian. Pantesan selalu bikin nyesel. Ya. Ayat 22. Tetapi sebaliknya, saudara, natur dari ketaatan. Ingat, ketaatan sama dosa berlawanan. Ya, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Tuhan. Interesting. Sekali lagi ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Karena that's true freedom, that's liberty right there. Yang ketika kita mengikatkan diri dengan sengaja pakai kemerdekaan yang dikasih. Untuk apa? Memberi diri dipimpin oleh Roh. Menjadi hamba kebenaran. Ya. Apa yang kita dapat dari ketaatan? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Apa pengudusan? Artinya semakin hari semakin mirip sama Yesus. Itu artinya, arti gampangnya. Ya, progressive sanctification. Ketaatan apa? Ujungnya apa? Hidup kekal. Walaupun apa? Rasanya suka culun. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi berlawanan dengan itu, karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang saya coba katakan, ini dirangkum jadi satu kalimat ini saudara. Sekali lagi di foto terus diposting, biar kelihatan rohani. Oke? Kalau posting ayat terlalu kristenisasi, posting quotes, ya aman. Dia bilang ini, tidak ada dosa yang bisa dibanggakan, dan tidak ada ketaatan yang perlu disesali. Itu naturnya. Oke, sekeren apapun dosa sekarang ujungnya pasti kebinasaan, makanya berapa waktu kemudian pasti nyesel. Ketaatan kebalik. Ya seculun apapun ketaatan sekarang,
Nggak akan pernah di kemudian hari disesali karena ujungnya apa? Pengudusan, hidup yang kekal. Contoh. Saya walaupun termasuk kategori nakal ya, semua anak laki dulu kecilnya nakal lah. Cuman saya nakal tuh yang masih hormat orang tua gitu. Saya masih nurut, dijulukinya anak mami. Bisa contoh ya, nonton bioskop jam 5 nih. Jam 7 selesai nih. Mama langsung nanya, ya udah aku nonton dulu ya Mas sama anak-anak. Iya, sama teman-teman. Pulang jam berapa? Ya jam 8 lah. Gitu tuh saya. Tiba-tiba jam 7 keluar, terus teman-teman bilang, waduh masih pagi nih. Kan gitu. Teman-teman suka gitu kan. Kita ke ini dulu yuk. Gitu. Saya langsung bilang apa? Ntar dulu ya. Gue tanya nyokap gue dulu. Anak mami lo gitu doang. Rumah deket juga udah kayak apaan aja. Gak apa-apa, tapi itu saya selalu nanya dulu. Walaupun kemungkinan ketika saya minta izin pasti gak dikasih. Ya itu jarang banget diizinin. Ya, teman-teman bilang, udah gak usah izin. Gak bakal dikasih bro. Tapi gue enggak lah, gue mesti bilang nyokap gue, anak mami lo. Ya gak? Itu yang terjadi kan. Makanya sampai kalau udah gede tuh anak-anak yang kayak gini tuh ya. Anak-anak yang akhirnya ya udahlah kita langsung gas dulu aja. Makanya ada moto bapak yang dibilang kayak gitu, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Pernah dengar? Sesat itu, jangan nggak bener itu nggak bener. Ya. Itu yang terjadi. Akhirnya saya selalu tipe orang yang kayak gitu. Tapi gini, percaya atau enggak, semua teman-teman saya yang lain itu selalu bilang apa, gue nyesel nggak dengerin nyokap gue. Gue nggak nyesel dengerin nyokap gue. Belum pernah ada orang yang taat dan nyesel. Saya belum pernah ketemu. Apalagi yang bertobat dan nyesel. Saya nggak pernah ketemu orang yang tobat dan nyesel. Nggak pernah. Justru nyesel karena nggak bertobat. Aduh tahu gitu gue dengerin pendeta gue. Tahu gitu gue dengerin nyokap gue. Kalau nyokap gue tuh udah gak setuju tuh, yang lain mah aman-aman aja, nyokap gue yang gak setuju. Untuk gue nikah sama dia tapi gue gas aja. Ini hidup gue terserah gue dong, gue udah gede, ini pilihan dewasa gue. Tahu gitu gue dengerin nyokap gue. Lihat kan? Ya, dan ini naturnya saudara. Artinya apa? Ada undangan untuk mengikatkan diri sama Tuhan. Karena that's the best decision you ever made in life. Karena gini, God is the only one who have the best intentions for you. Gak ada maksud jahat dalam diri Tuhan. Sama sekali gak ada. Dia gak gila hormat. Gak gila-gila disembah. Yang gila-gila disembah tuh setan. Tuhan tuh gak pengen disembah. Tuhan layak disembah. Bedain itu. Lu gak nyembah dia tetap Tuhan kok. Tapi lu yang rugi kalau lu nyembah yang lain. Lu harus menyia-nyiakan hidup lo. Kita diciptakan tadi seperti Pastor Andrew bilang, gue bukan penyanyi, gue bukan performer, gue worshiper. Semua kita diciptakan sebagai penyembah. Tapi nyembah siapa? Itu pertanyaannya. Ya hari ini dirasa memang kalau mengikatkan diri sama Tuhan kayak place of allegiance terlalu demanding. Tapi gini, lu terikat sama yang lain juga demanding. Ayo, bener gak? Ya kan, ketika lu terikat sama apapun berhala, lu pasti harus berhala tuh menuntut tumbal kan. Bener gak? Ketika lu anggap pacar lu segalanya, semua acara keluarga lu gak datang kan. Ya kan lu korbanin keluarga lu buat pacar, bener gak? Contoh deh, yang bucin-bucin yang lain gitu loh. Tapi cuman Tuhan kalau kita mengikatkan diri kepadanya, kita malah merdeka. Ya, unik. Makanya di 1 Petrus 2 ayat 16 ada ayat yang bilang kayak gini, coba lihat. Ada dua kata yang sebenarnya gak bisa berdampingan, tapi ada di satu ayat. 1 Petrus 2 ayat 16 bahasa Indonesia masa kini tertulis gini. Hendaklah kalian hidup sebagai orang merdeka. Tapi janganlah memakai kemerdekaanmu itu untuk menutupi kejahatan. Melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Interesting, ada kata orang merdeka sama ada kata hamba di satu kalimat yang sama. Pasti kita bingung. Gak usah bingung. This is Christian freedom. This is the liberty in Christ. Kita justru merdeka ketika kita jadi hambanya. Nah, saya tutup dengan dua ilustrasi. Yang pertama ada di Alkitab. Ketika kita mulai sungguh-sungguh sama Tuhan, mulai menghamba, mulai all out buat Tuhan. Orang pasti ngomong miring tentang kita. Ya dari yang religius sampai yang pengikut Yesus. Bisa ngomong miring. Ya, saya kasih contoh perempuan yang mencuci kaki Yesus pakai minyak wangi. Pakai air mata. Terus ngelap pakai rambutnya. Anda ingat kisah itu? Yesus diundang kok rumah orang Farisi. Diundangnya basa-basi. Makanya di luar gak ada buat nyuci kaki. Kalau Yesus tamu kehormatan ada yang nyuciin kakinya. Tapi minimal ada buat cuci kaki tapi gak ada. Artinya Yesus diundangnya secara formalitas. Kenapa? Karena followernya banyak. Itu pasti buat pansos tuh dia diundang tuh. Ya kan? Tapi perempuan ini mempertaruhkan nyawanya. Ingat dia perempuan yang gak benar. Pelacur, makanya bawa minyak wangi kemana-mana. Kan itu modalnya untuk melacur. Oke? Mesti ngerti dulu posisinya. Dan gini, dia mempertaruhkan nyawanya ke situ. Kenapa? Karena itu sarangnya orang-orang Farisi yang gila-gila hukum Taurat. Yang di Yohanes 8 menangkap salah satu perempuan ini tertangkap basah berzina. Orang kayak gini menurut hukum Musa mesti disambitin pakai batu sampai mati. Dia mempertaruhkan nyawanya buat ketemu Yesus. Kenapa? Nah, dia menyadari cuma Yesus yang bisa nyelamatin dia.
Dan dia pertaruhkan itu. Ya akhirnya apa dia mulai lakukan itu? Di dalam hati orang ini, yang ngundang Yesus, orang Farisi bilang apa? Kalau Yesus orang suci, mesti dia tahu perempuan macam apa yang lagi megang-megang kakinya. Dan Yesus tahu isi hati orang itu, dan Yesus ngomong apa? Ini sebelumnya lagi lebih parah. Salah satu murid Yesus ngomong apa? Buat apa pemborosan ini? Minyak wangi ini mahal. Malah dibuang-buang begitu. Mendingan dijual terus kasih ke orang miskin. Ya kan? Kata siapa tuh, tebak? Tebak kata siapa? Yudas. Ya kan? Biasanya yang paling banyak protes, gak banyak nyumbang tuh biasanya Yudas. Ya kan? Gini, kalau banyak nyumbang gak banyak protes, bener gak? Buat apa sih pakai LED? Alah udah boros. Ini kalau dijual nih lumayan buat apa? Buat lo. Ya kan? Yang ngomong Yudas loh. Bayangin dari murid Yesus sampai ahli Farisi semuanya mempertanyakan perempuan ini. Ya terus Yesus bilang apa? Jangan susahkan dia. Ya, orang miskin selalu ada padamu. Tapi biar perempuan ini melakukan ini sebagai apa? Penghormatan kepada saya yang akan segera mati habis ini. Ya. Dan Yesus bilang ini sama yang tadi ngundang dia, dari awal gue masuk lu gak kasih gue tempat cuci kaki. Boro-boro nyuci kaki gue. Tapi perempuan ini tidak hentinya menciumi kakiku. Kenapa dia melakukan ini? Karena dosanya yang banyak itu udah diampunin. Saudara, kalau kita ingat betapa berdosanya kita. Dan betapa besarnya cintanya. Kita gak punya pilihan waras lainnya selain untuk mengabdi sama Tuhan. Gak punya. Itu respon paling waras dari orang yang tahu diri. Makanya kalau saya mau ingatkan satu kisah lagi di Alkitab Bapak. Dan saya ceritain dulu kenapa perempuan itu pecahin minyak wangi. Kan itu modalnya melacur. Artinya apa? Di detik itu dia bilang apa? Gue gak tahu mau makan apa habis ini. Gue gak punya keahlian apapun. Gue gak punya apa lagi yang masih menarik. Gak ada. Tapi apa gue pecahin dia bawa kaki lu, artinya apa? Gue gak mau melacur lagi. Mati-mati deh, gak apa-apa. Pecahin. Kenapa? Karena Yesus worth it. Air mata menunjukkan penyesalan. Dan rambut kayak mahkota satu-satunya yang berharga yang dia punya. Dipakai semua buat nyuci kaki. Gak ada yang memperlakukan Yesus semestinya selain orang itu. Ya. Dan kisah anak yang hilang juga sama. Kalau Anda ingat kisahnya, anak itu pulang. Papanya pestain, dia disambut. Tapi dia gak silau. Dia bilang, Papa, saya udah gak layak disebut anakmu. Saya udah berdosa terhadap Papa dan terhadap sorga. Gak layak disebut anakmu. Apa yang dia bilang? Can I serve you? Boleh gak aku jadi hamba lo? Salah satu dari hambamu. Lihat, dia ngomong ini bukan karena apa-apa. Dia udah dimerdekakan, dari selubungnya udah diangkat. Ya, dan ini contoh yang terakhir adalah hidup saya sendiri. Di umur 25 tahun 2010, saya memutuskan untuk menikahi istri saya. Nah, di sini. Ya, ketika saya menikahi istri saya di umur 25, semua langsung bilang yang begajulan pada bilang kayak gini, ngapain bro, masih muda bro. Sayang banget masih 25, seneng-seneng dulu lah. Nanti lo gak bisa gini loh, gak bisa gitu loh. Emang gue gak mau. Gue sayang banget sama nih perempuan, emang gue mau menghabiskan hidup gue. Untuk provide, untuk setia, untuk menjaga dia. Emang ini pilihan gue sebagai orang merdeka. Lihat gak, dianggapnya bodoh, dianggapnya berlebihan. But apa? So be it. Tapi nanti apa? Di tengah jalan kemerdekaan kita dalam Kristus membuat mereka bingung. Gue bingung sama lo. Lu gak boleh gini tapi gak boleh gitu. Tapi kok lu kayak merdeka banget. Kok kayak lu punya apa yang gue gak punya? Jawabannya apa? Lu pasti megang Kristus. Iya, Kristus. Right? Biar kemerdekaan itu yang menarik orang. Karena itu magnetik. Dia gak ada orang lebih merdeka daripada Yesus. Tapi Yesus hidup buat siapa? Untuk melakukan kehendak Bapaknya. Ya, dia hamba. Nah hari ini ada, aku ajak teman-teman kalau udah muak jadi budak dosa. Oh iya, karena pasti rasa itu. Tadinya awalnya enak, bisa nikmatin, sekarang nggak bisa lepas, udah nggak ada sama sekali kenikmatan di dalamnya. Aku tawarkan ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Ya, karena ini keputusan yang paling penting untuk diambil. Ya, Anda berhak merdeka. Anda berhak lepas dari semua ikatan itu. All kind of addiction. Dan dimulai dari mana? Aku kutip Francis Chan. Tadi 2 khotbah pertama nggak ada Francis Chan, tapi aku kutip. Ya karena ini spesial buat yang sore. Right? Francis Chan ngomong kayak gini. Kalau Yesus masih jadi addiction in your life, lo akan terus terikat dengan berbagai addiction. Makanya apa? Kenali dia sedemikian rupa sampai lo tuh ketergantungan sama dia. He is your addiction. So yang lain itu cuma addiction.
Bisa ada, bisa nggak ada, nggak ngaruh. Yang penting gue punya Yesus. Harus sampai situ pengenalan kita sama Tuhan tuh. Sampai kita tahu gue cuma nggak bisa hidup tanpa lo. Dan kita ngetesnya pakai puasa biasanya. Contoh puasa biasanya makan. Tapi tergantung lu ketergantungannya apa. Jangan makan, kalau nggak doyan makan mah gampang. Puasa makan mah. Kayak gue nggak doyan makan ya berhasil terus puasa gue. Gue terikatnya sama sosial media. Gue puasain sosial media. Untuk yakin diri gue bahwa gue gak harus scrolling. Gue bisa hidup kok tanpa itu. Tapi gue cuma gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita puasa untuk yakinkan diri kita. Bahwa cuma tanpa Tuhan kita gak bisa hidup. Tanpa makan masih hidup. Tanpa ngopi masih hidup. Ya? Tanpa sosial media masih hidup. Lihat, puasain yang begitu buat yakinkan kita apakah dia udah jadi addiction kita atau belum. Selama ini Yesus cuma tambahan doang kok. Mau buka usaha Pak, doain Pak. Biar apa? Biar sukses ya. Sukses itu apa sih? Lewat usaha ini memuliakan Tuhan, ya kan? Enggak, sukses yang penting biar cuan. Bukan, Tuhan bukan cuan. Ya, cuan mah bonus, Tuhan fokusnya. Right? Itu udah ngomongin cuan berapa waktu ya. Tapi sekali lagi, kalau emang benar-benar mau merdeka, ayo ikatkan diri sama Tuhan. Dan jadilah orang-orang merdeka yang membingungkan tadi orang-orang yang akhir kayak gue bingung sama lo. Diapain sih lo di gereja? Ya datang aja. Ya, nggak mana mungkin gue datang. Ya udah datang hari Sabtu lah. Ya, hari Sabtu kan siapa aja boleh datang. Cuma di gereja juga siapa aja boleh datang. Emang ada yang nggak boleh datang di luar kayak? Sorry, tampang ada teroris yang nggak boleh. Nggak. Apa kabar ini? Ya kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, hamba bersyukur buat hadiratmu saat ini. Kau menjawab kerinduan anak-anakmu yang udah capek. Capek hidup terikat oleh yang lain selain Tuhan. Dan mungkin juga yang ragu-ragu untuk mengikatkan diri sama Tuhan karena memiliki FOMO, fear of missing out. Tapi kami diyakinkan hari ini we missing out on nothing ketika kami mengikatkan diri sama Tuhan. Kami menerima segalanya yang Tuhan maksudkan, yang terbaik. Tanpa campuran, yang real. Dan ini yang jiwa kami perlu Tuhan. Kami cari di seluruh dunia, di apapun dan siapapun kami gak ketemu. Yang ada bukan kemerdekaan, malah perbudakan. And we sick and tired. Kami capek diperbudak oleh dosa. Kami mau jadi hamba Tuhan hari ini. Dan merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman dan ambil keputusan terpenting dalam hidup kami hari ini. Hari ini kami mau mengikatkan diri sama Tuhan. Dan jadi orang-orang yang truly free. Thank you buat gereja ini, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani. Makasih kesetiaan mereka untuk memberitakan firman walaupun gak populer. Terus meneruskan pemuritan walaupun gak kekinian, pemuritan masih zaman ya. No, kami akan terus lakukan yang engkau lakukan ya Yesus. Kami rindu jadi pengikutmu seketat mungkin. Bantu kami karena daging kami gak bisa. Tapi kami bersyukur punya penolong yaitu Roh Kudus yang memampukan kami. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. God bless, thank you.
passer. FLC Family, ayo kita kasih tepuk tangan lagi. Luar biasa, thank you girls. Anda diberkati pada sore hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Kita akan selesai sebentar, tapi kembali dengan kerendahan hati saya mengundang setiap Bapak Ibu. Mungkin kalau ini pertama kalinya Bapak Ibu beribadah di FLC, mungkin sebentar selesai ibadah kita mau mengundang Bapak Ibu untuk connect dengan kami di Home Lounge supaya kita bisa tergabung, supaya kita bisa berkenalan, menyapa, dan tentunya kita juga mau memberikan apresiasi, dan tentunya supaya kita bisa pastikan setiap informasi atau kegiatan terkait FLC Bapak Ibu juga bisa terima dengan baik, karena di luar ibadah kita hari Minggu kita juga punya banyak sekali kegiatan yang Bapak Ibu tentunya welcome to join. So if that is you, we welcome you at our home lounge. And another additional information for all you ladies. Where are all you ladies? Can I see you wave? Yes. Don't forget, we will have our Women Fellowship on Thursday the 29th of August. So thank you untuk semua ladies yang sudah register dan mendaftar. We have already around 65-ish women that have registered. So ladies, this is safe space for you, so most welcome, dan tentunya if you haven't registered, please connect di Home Lounge supaya kita bisa pastikan Anda menerima setiap informasi tambahan yang perlu diketahui terkait Women Fellowship, karena Women Fellowship bukan diadakan di tempat ini, tapi di House of Prayer, which is only 10 minutes away from here, tapi dengan kerendahan hati kita butuh setiap ladies untuk mendaftar supaya kita bisa connect dan memberikan informasi dengan baik. Dan tentunya jangan lupa untuk undang juga your girlfriends, your family, your mom, your grandma, your auntie, nieces, bring them all. So kita mengucap syukur karena kita akan dilayani oleh Pastor Yolanda, and she's already sending her warm regards, dan she cannot wait to meet you all ladies. Dan kita juga mau berikan apresiasi tentunya buat Pastor Christopher sudah melayani dari pagi, luar biasa. Dan thank you Pastor Andi. Dan kita berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. So we'll see you next week. God bless you. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya juga mengundang hari Sabtu ini jika Anda punya waktu, have a coffee with me, with us at the Flock di 7 Speed Coffee Panglima Polim. Actually next to Rumah Sakit ASI JWCC. Ya, meet the reality, a conversation dengan saya, dengan teman-teman, very welcome. Gak hanya yang Kristen juga actually bikin di sini karena ada teman-teman termasuk yang punyanya, dia bilang Josh, dia bilang FJ, banyak banget teman-teman sebenarnya pengen ngobrol sama FJ kalau lagi ketemu, cuman waktunya gak ada. Terus banyak teman-teman pengen ngobrol sama FJ cuman gak ada yang berani ke gereja karena bukan Kristen juga.
So akhirnya let's we make it, dan actually vlog it's a part of our FLC community for next gen. Tapi ini sangat terbuka buat umum dan banyak teman-teman yang mau datang. So you guys, bahkan dari tadi juga pengen teman-teman pada nanya, kalau yang Kristen datang jam 4, kalau kita non Kristen boleh nggak datang sebelumnya katanya. No, just come. Saya bilang jam 3 saya udah ada, so jika ada waktu kosong, very welcome at 7 Speed Coffee Panglima Polim. Dan tahun ini kita ada retreat, jangan lupa dicatat, itu tanggal 24 sampai 26 Oktober, Kamis sampai Sabtu di Bandung, Lembang, berangkat pakai Wush. Jadi bisa dicatat, yes, 24 Oktober itu ulang tahunnya Ibu Gembala. Itu cuti nasional, informasinya cuti nasional. Tapi Lembang retretnya bayar masing-masing. Kemungkinan besar itu di Green Forest Resort. So make sure aja, siap-siap. Lembang, Bandung, Oktober 24 sampai 26. Thank you again, have a wonderful dinner, have a blessed Sunday night. Datang lagi minggu depan, terus cicipi gereja ini, rasain. Sekali lagi, yang paling penting adalah kita tidak membohongi diri kita. Lagi ada orang atau gak ada orang, mari sama-sama hidup benar dan berkenan. Dan muliakan Tuhan. Kalaupun minggu depan Tuhan bawa lagi ke sini, gak perlu ditahan. Tapi biarlah kita ibadah dengan sopan dan berbangga. Karena kita tahu semuanya juga milik Tuhan. Jadi berlombalah untuk memuliakan Tuhan. Arahkanlah hatimu. Sama-sama angkat kedua belah tangan. Dan sebelum kita menerima berkat, kita ikut memberkati kedua hamba Tuhan. Pastor Christopher dan tulang rusuk yang Tuhan titipkan. Sister Lovelia, Pastor Andi dengan tulang rusuk yang Tuhan titipkan. Sister Acha, Tuhan kami bawa kedua rumah tangga ini. Apa yang Engkau satukan tidak akan dipisahkan. Kami sebagai gereja satu tubuh Kristus. Kami katakan dengan iman, kedua hamba Tuhan ini Tuhan yang berkati. Rumah tangganya, pelayanan yang Kau percayakan, dan apa saja yang mereka rindukan. Kami bilang, kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lewat pengabdian mereka, pertobatan-pertobatan terus terjadi dalam nama Yesus. Dan kami bersyukur untuk semua kami angkat tangan kami sebagai penghormatan tertinggi. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan melimpah. Masuk hadir di setiap bagian ruangan hidup-Mu. Membantu, menolong, mengingatkan, menasehati, menemani, gak ada yang ditinggalkan. Dan semuanya Tuhan lakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari sore malam ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Dan siap dipakai Tuhan jadi berkat. Dengan sukacita yuk sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Have a blessed day. Ambil waktu bersatu sejenak. Thank you.